Siap? Kalau tidak ada anak sekali, ada ibu sekali, ada kakek sekali. Pertama, sesudah Yesus keluar dari rumah ibadah di Kapernaum, dia pergi kemana? Wanita yang sakit. Wanita itu ada di Sapa rumah. Ya, di rumah siapa? Aduh, berarti pastor membaca kurang bagus tadi, ya tidak kedengaran. Di rumah Simon Petrus dan Andreas saudaranya. Ya, jadi Yesus pergi ke rumah Simon Petrus. Apa yang dia temukan di sana? Mertua dari Petrus sementara sakit. Dan apa yang Yesus buat? Yesus menjamah, maka sembuhlah wanita itu dan dia mulai melayani Tuhan Yesus. Dia mulai siram air panas kepada Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Siram air panas artinya menyediakan kopi, menyediakan susu untuk Tuhan Yesus. Terus, sesudah itu, ketika sore dan malam tiba, di rumah Petrus di Kapernaum itu banyak sekali orang yang datang, yang sakit, yang timpang, ya, yang tuli, yang tidak bisa bicara, yang demam goyang, yang kerasukan setan bukan, setan ini semua. Apa yang Yesus buat terhadap mereka? Yesus apa? Menyembuhkan. Jangan takut, benar. Yesus menyembuhkan mereka. Yesus melayani mereka. Dan besoknya pagi-pagi buta, masih pagi-pagi sekali Yesus sudah bangun. Dan Yesus pergi untuk apa? Berdoa. Coba, siapa yang sering bangun pagi-pagi langsung berdoa? Coba angkat tangan. Tidak ada. Suster juga tidak angkat tangan. Berarti suster juga tidak berdoa pagi-pagi. Padahal Tuhan Yesus kasih contoh, kerja boleh banyak, pelayanan boleh banyak, tapi tiap pagi berdoa. Ya? Terus, sementara Yesus berdoa, murid-murid datang kepada dia, cari dia. Mereka bilang, "Hei, banyak orang yang cari engkau. Engkau top, engkau hebat, engkau penyembuh. Itu fansmu banyak sekali." Yesus bilang apa? Aku harus pergi juga ke tempat lain untuk mewartakan kabar gembira. Siapa tidak suka dicari orang? Siapa tidak suka dikerumuni banyak orang? Hebat, mantap, keren. Tapi Yesus menolak pujian. Yesus tidak mau popularitas. Yang penting bagi dia pergi melayani orang-orang lain di tempat lain yang membutuhkan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, lewat kisah ini kita mau belajar apa? Pertama, mujizat yang Yesus buat adalah tanda Allah menyertai Yesus. Allah lah yang memberi kuasa kepada Yesus untuk buat mujizat, untuk buat kebaikan. Kedua, Yesus berusaha selalu menyalurkan kebaikan Bapa kepada orang lain dengan berbuat baik, menyembuhkan, menolong, memulihkan, mengusir kuasa-kuasa jahat supaya orang bebas, supaya orang terlepas dari penderitaannya. Dan Yesus bukan cuma bekerja di sini, tapi di mana-mana untuk semua orang. Dan semua Yesus buat ini untuk apa? Untuk kemuliaan Allah dan untuk kebaikan orang banyak. Nah, sekarang pastor mau cerita satu kesaksian, satu sharing pengalaman.
Ada seorang pastor, dia lewat di sebuah gereja. Di gereja itu ada tumpukan batu, ada tumpukan pasir, dan ada sak-sak semen. Bukan sakramen, tapi sak semen. Lalu di situ ada 3 orang kerja bakti. Hampir setengah 12 siang. Panas, lapar, keringat mengalir. Ada 1 bapak tua, ada 1 bapak muda, dan ada 1 OMK. Bukan oh my God, tapi OMK. Pastor ini datang bertanya kepada bapak yang paling tua. Hai tua, Pace, bikin apa di sini? Oh, Pace ini di sini. Dia angkat dia punya skop, dia tancap di atas gundukan tanah, pasir, dan semen. Lalu dia katakan, kau sudah lihat saya mau mati karena pekerjaan ini. Kau masih tanya, buat apa? Marah dia. Saya sudah mau mati, sudah tua bengkak begini. Ada kerja bangun ini gereja, kamu masih tanya saya buat apa? Marah. Kasihan bapak itu. Dia lihat pekerjaan itu bikin mati saja. Dasar pastor ini tukang bertanya, dia tanya lagi pada yang kedua, bapak muda. Hai bapak muda, kau sendiri buat apa di sini? Dia bersihkan mukanya dari keringat dan dia katakan, yang penting boleh beli rokok. Yang penting tiap hari Sabtu dapat gaji, boleh tutup utang di warung. Lumayan. Dan sedikit uang untuk bibir merah istriku. Jadi saya hidup, saya kerja hanya untuk rokok, bayar utang, dan lipstik istriku tersayang. Dia bekerja untuk itu. Lalu pastor mendekati anak muda. OMK. Bro, apa yang kau sementara lakukan di sini jam setengah 12 berkeringat, otot sudah keluar mau pecah, kerja begitu? Lalu orang muda ini katakan, saya sementara membangun sebuah katedral yang paling megah di bumi ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, dari 3 orang ini, yang manakah yang bekerja untuk kebaikan orang, yang bekerja untuk kemuliaan Tuhan? OMK. Mereka pintar, anak-anak tidak mau politik. Mereka sebenarnya bilang yang ketiga, tapi mereka bilang OMK. Ya, kalau ketiga kan kalau dapat tahu tuh ada 1, ada 2, ada 3. Tidak apa. Yang penting kamu tahu maksud saya. Yang politikus di belakang diam-diamnya jangan tersinggung. Jadi yang pertama melihat pekerjaannya sebagai beban. Yang kedua melihat pekerjaan hanya untuk bisa hidup, bisa bertahan hidup. Sementara yang ketiga melihat pekerjaannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk umat Allah yang akan menggunakan gereja yang sementara dibangun. Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan orang lain, begitu juga kita semua pengikut Kristus dipanggil, apapun pekerjaan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, untuk kebaikan orang lain. Bapak-bapak yang mencampur tanah jahe, tanam buah mangga, petik buah mangga. Kalau tidak tanam, tidak pernah petik, Pak. Itu mereka buat, bukan untuk beli rokok. Tidak, orang Sidera tidak merokok karena mereka cinta kesehatan. Tapi untuk hidup anak istri, untuk hidup membangun kebutuhan di mana-mana, untuk pendidikan, untuk kesehatan.
ibu-ibu yang bantu, ya, orang tua bantu anak-anak, bantu suami bekerja, pelihara anak, gendong kiri, gendong kanan, bahu kiri sudah bengkok karena berat, ganti bahu kanan supaya seimbang, supaya anak hidup, supaya anak sehat, supaya anak pintar, supaya anak beriman. Dia bekerja bukan karena sudah mau mati, dia bekerja bukan cuma untuk dibayar, dia hidup untuk kemuliaan Allah dalam diri anaknya. Saya lihat tadi 3 anak di sini bolak-balik jaga itu api supaya dupa itu bernyala. Ini juga untuk kemuliaan Tuhan. Cuma kalau 3 anak setelah tuanya, 1 cukup yang beribadah di sini. Tapi semangat mereka tinggi, ya, sudah belajar tanggung jawab. Bagus, bagus, ya. Anak-anak yang berlatih memberi diri untuk melayani misa, mereka buat itu untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan kita. Ya, orang tua yang membangunkan anak-anak pagi-pagi seperti Tuhan Yesus bangun pagi-pagi, tidak seperti Bapa. Matahari sudah pijak baru Bapa juga pijak dari tempat tidur. Supaya seperti Tuhan Yesus kita boleh awali hari Minggu pagi dengan berdoa bersama-sama. Dan ingat, perbuatan baik itu bukan cuma di sini. Ingat, Yesus berbuat baik bukan untuk tebar pesona. Yesus buat baik bukan karena dia bacalek. Dia berbuat baik karena dia baik. Ibu bacalek? Tidak. Oh tidak, saya lihat ibu tersenyum. Panggilan kita semua saudara-saudari berbuat, bekerja untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan sesama. Ada banyak orang seperti Yob, ada banyak orang menderita, ada banyak orang seperti mertua Petrus sakit, menderita, perlu dibantu, perlu ditolong. Kita perlu hadir di sana, membawa penghiburan, membawa semangat, membawa kesegaran, membawa encouragement, penguatan dan peneguhan. Kita akan dengarkan sebentar ada caleg yang mau memperkenalkan diri. Dia ingin seperti Yesus berbuat baik untuk kepentingan negara, tapi juga kepentingan gereja. Kita doakan semoga orang-orang yang merasa terpanggil ini akan katakan, saya sementara membangun sebuah katedral yang paling megah di bumi kayu ini. Bukan seperti Bapak tua, ya pekerjaan ini tinggal mau bikin saya mati saja. Atau bukan seperti Bapak muda yang melihat pekerjaan ini hanya untuk dapat beli rokok saja. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, kemampuan kita untuk Tuhan. Mari kita saling mendoakan agar kita boleh menghadirkan Tuhan Allah dan kebaikan-kebaikannya seperti Tuhan Yesus melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita buat untuk Tuhan dan untuk